Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1909 memicu pertempuran. Tidak ada alasan lain, yaitu karena dia adalah putra Bayerkin. Bagi paman kedua, dia adalah orang yang paling dibenci dan yang paling ingin dimusnahkan. Ketika dia berada di atas aula, dia sudah merasakan kemarahannya, dan dendamnya dengan ayahnya, jelas telah menyebar ke dirinya. Dan pada saat ini, orang-orang ini adalah murid dari paman kedua. Alasannya pun sudah sangat jelas. Jika ingin menambahkan tuduhan, bagaimana mungkin akan kekurangan alasan? Mereka datang ke sini khusus untuk mencari masalah. Kakak laki-laki seperguruan Lin, lupakan saja, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, dan aku tidak ingin melibatkan kamu. Thomaskin menggelengkan kepalanya. Mereka hanya ingin menyuruhku bersujud untuk mengakui kesalahanku dan membuatku malu. Bahkan jika aku meminta maaf kepada mereka sebelumnya, apakah menurutmu mereka akan melepaskanku pergi? Kata-kata Thomaskin membuat Erilyn merasa napasnya terjeda, dan seluruh dirinya menjadi khusyuk. Apa yang dikatakan Thomaskin itu bukan tidak benar. Orang-orang ini langsung berteriak begitu mereka keluar. Tampaknya mereka bukan sesederhana untuk datang meminta sebuah permintaan maaf saja. Penggalian gua Thomaskin hanyalah sebuah pernicu masalah saja, sedangkan tujuan mereka sebenarnya adalah Thomaskin. Jadi tidak peduli apapun yang dilakukan Thomaskin, mereka tidak akan puas, karena yang mereka inginkan adalah memicu pertempuran. Mereka ingin mengambil tindakan terhadap Thomaskin. Ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Ketika Aldini dan yang lainnya muncul, Thomaskin sudah mulai memperhatikan mereka. Di mata mereka, hanya ada niat untuk bertempur, dan niat tersebut sangat kuat. Permintaan maaf sama sekali tidak dapat memuaskan pikiran di hati mereka. Mungkin hanya dengan menggosok dirinya ke tanah, itulah hasil yang paling diinginkan di hati mereka. Erilyn terdiam, Thomaskin tidak salah, dan dia sendiri juga tidak berdaya. Sekarang pertempuran sudah dimulai, dan sama sekali tidak ada ruang untuk menghentikan pertempuran. Pertempuran sengit antara kedua belah pihak semakin intensif. Thomaskin tidak takut terhadap apapun, dan Aldini ini memimpin kelompok untuk memberi pelajaran kepada Thomaskin, agar dia tahu apa yang disebut aturan senioritas. Thomaskin, kamu jangan menggunakan pikiran licik untuk menebak pikiran orang baik. Kami tidak pernah berencana untuk bertarung denganmu, tetapi kamu terlalu agresif. Kamu awalnya membuat kesalahan, tetapi kamu menuduhnya kepada kami. Apakah hati nurani kamu tidak sakit ketika kamu melakukan ini? Seseorang berkata dengan ironis. Benar, kamu bahkan memfitnah orang baik. Kami awalnya ingin mengajarimu cara melakukan sesuatu, tetapi kamu malah menolak kami jauh-jauh, dan bahkan ingin memukul orang. Apakah kamu benar-benar berpikir kami adalah orang lemah yang bisa dibuli sesuka hatimu? Hanya ada pertempuran yang bisa menyelesaikan masalah. Kakak laki-laki seperguruan Lin, kamu tolong mundur. Jika kami melukaimu, kamu jangan menyalahkan kami karena tinju kami tidak memiliki mata. Semua orang tersenyum dingin berturut-turut. Mereka tidak bermaksud untuk melepaskan Thomaskin pergi. Thomaskin juga telah menebak dengan benar, tujuan mereka sangat sederhana. Bahkan jika Thomaskin menundukkan kepala, mereka masih akan bertempur sampai akhir. Masalah ini hanyalah sebuah pemicu. Jadi, kakak laki-laki seperguruan Lin, mundurlah. Masalah ini dimulai karena aku, maka aku akan bersenang-senang bermain dengan mereka. Thomaskin tertawa. Sekarang tangannya juga sedikit gatal. Jika dia mundur dalam pertempuran ini, maka di masa depan di Gunung Kunlun, dia akan ditertawakan oleh semua orang. Dan ayahnya juga pasti akan difitnah oleh mereka. Dan pada saat itu Thomaskin pasti akan merasakan tekanan yang luar biasa di dalam hatinya. Jadi pertempuran ini tidak bisa dihindari.
Jika mereka ingin bertarung, maka bertarunglah sampai akhir untuk melihat siapa yang bisa tertawa hingga akhir. Erilin tidak berdaya, dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Masalah sudah sampai titik ini, tidak ada jalan keluar lagi. Mereka telah berjalan hingga titik ini. Meskipun Thomaskin adalah master aliran nadi ketujuh, tetapi orang-orang pihak lawan juga bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Jika mereka mencoba yang terbaik untuk melawan Thomaskin, maka hasilnya mungkin akan adalah sesuatu yang tidak ingin dia lihat. Semua orang ini adalah murid di bawah pegangan paman kedua. Mereka semua berani dan pandai bertarung. Thomaskin baru saja memasuki gunung-gunung Kunlun. Menghadapi tantangan seperti itu, baginya, itu benar-benar sesulit mencapai langit. Bab 1910 Terlayu tidak tahu malu. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Jika kamu tidak berlutut untuk meminta maaf kepada kami hari ini, maka kamu harus menerima pukulan ini hari ini. Aldini berkata sambil tersenyum, dan mendekati Thomaskin selangkah demi selangkah. Baik, kakak laki-laki seperguruan Lin, kamu mundurlah. Karena tidak ada cara lain lagi, maka kami hanya bisa menggunakan metode yang paling primitif untuk menyelesaikan masalah. Thomaskin juga tenang, menghadapi pendekatan Aldini dan yang lainnya, ekspresinya sangat santai dan tenang. Erilin tersenyum pahit. Sekarang mereka berdua berselisih pendapat, dan tak satu pun dari mereka mau mendengarkan satu sama lain. Mereka sudah saling bertentangan, dan tidak akan berhenti jika dia terus membujuk, itu juga hanya akan sia-sia. Saat ini, masalah yang bisa diselesaikan dengan tinju bukanlah masalah lagi. Budak kecil, kamu tidak tahu mati. Kamu, bocah kecil yang baru, berani-beraninya kamu tidak sopan kepada para kakak laki-laki seperguruan. Aku akan mengajarimu bagaimana menjadi orang bermoral hari ini. Aldini menekukkan lutut untuk berjongkok, mengangkang, lalu mengepalkan tinjunya, dan menabrak lurus. Thomaskin tidak peduli dengannya, wajahnya acuh tak acuh. Menghadapi serangan kuat Aldini, dia tidak kacau sama sekali, dan kokoh bagaikan gunung. Dia juga seorang Master 6 Nadi, tetapi dibandingkan dengan Leticia Ye, kekuatannya pada dasarnya tidak jauh berbeda, atau bahkan lebih buruk. Meskipun Leticia Ye adalah kaum perempuan, namun bakatnya tidak kalah dari mereka, dan bahkan bisa dikatakan sangat kuat. Ketika dia bertarung melawan Thomaskin sebelumnya, Thomaskin sudah merasakannya. Tetapi Aldini ini jelas lebih buruk darinya. Tetapi Master 6 Nadi juga bukanlah orang yang mudah untuk dilawan. Dibandingkan dengan Sean Bai, yang sebelumnya melawan Thomaskin, dia pasti memiliki kekuatan untuk bertarung. Keduanya bertarung lebih dari 10 gerakan, setiap tinjuan menyentuh tubuh, dan setiap gerakannya kejam. Aldini tidak memberi Thomaskin kesempatan sama sekali, dan mencoba membunuhnya dengan satu pukulan untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Erilin di samping juga penuh dengan ekspresi tegas. Dia juga sangat penasaran seberapa kuat metode Thomaskin. Oleh karena itu, karena pertempuran antara Thomaskin dan Aldini tidak dapat dihindari, dia pun menontonnya dengan gembira di samteng. Jika Thomaskin benar-benar dalam bahaya yang mengancam nyawa, dia juga tidak akan tinggal diam. Tetapi saat ini, Erilin juga ingin melihat seberapa hebatnya kemampuan putra paman kelima ini. Kebanggaan dan kesombongan seperti itu pasti memiliki dasar kekuatan yang hebat untuk mendukungnya. Setiap langkah Thomaskin bergerak dengan berhati-hati, sangat mendominasi, dan ketika dia bertatapan dengan Aldini, dia pun menggunakan seluruh kekuatan tubuhnya. Karena mereka ingin bertarung, maka dia akan bertarung dengan mereka hingga akhir untuk melihat siapa yang akan tertawa hingga akhir. Tinju Thomaskin kuat tak tertandingi. Setelah lebih dari 10 gerakan, tiba-tiba Aldini merasakan tekanan yang meningkat, dia tidak ada kekuatan untuk melawan sama sekali. Dia dikalahkan dan hampir digosok di tanah oleh Thomaskin.
Aldini juga sangat terkejut dengan kekuatan Thomas Qin. Anak yang baru saja memasuki Kunlun ini ternyata begitu kejam. Meskipun Aldini terkejut, namun dia tidak terganggu dan sangat berhati-hati. Tetapi sekarang dia dipukuli oleh Thomas Qin hingga tidak ada kesempatan untuk bernafas. Dia mundur berturut-turut, dan beberapa pukulannya semua dipukul ke bahunya sendiri, sangat memalukan. Kesombongan awalnya juga sudah menghilang pada saat ini. Tidak ada yang tahu seberapa besar tekanan yang dia alami. Di kedalaman tatapan Thomas Qin, kejam seperti serigala dan harimau. Semakin Aldini memukul, dia menjadi semakin ketakutan. Kekuatan ini bagaikan monster ganas yang lepas dari kandang. Bam, bam, bam. Satu demi satu pukulan dipukul pada tubuh Aldini. Aldini terhuyung mundur, wajahnya pucat dan menggertakkan giginya dengan marah, tetapi dia tidak berdaya. Kalian masih mau menunggu sampai kapan untuk bergerak? Menunggu untuk melihat aku dipukuli. Aldini berteriak dengan suara rendah, kemudian 5 orang lainnya semua saling memandang, lalu mereka menurunkan badannya, dan kemudian langsung dengan cepat menyerang menuju Thomas Qin. Melihat kakak laki-laki seperguruan Ni dipukuli, bagaimana mungkin mereka bisa acuh tak acuh? Dan pada awalnya, mereka juga tidak berencana untuk membiarkan kakak laki-laki seperguruan Ni menyerang sendirian. Mereka menyerang bersama-sama, supaya bisa menunjukkan kekuatan dan kesulitan mereka. Erilin terkejut, apakah mereka benar-benar bisa melakukan hal semacam ini? 6 lawan 1. Mereka sama sekali tidak memperdulikan wajah saudara seperguruan, ini terlalu tidak tahu malu.